em termos da dimensão global. Bisa gemparkan Eropa hari ini. Begini pernyataan jujur dan mengejutkan Jose Mourinho usai Ratu Tisha dikabarkan jadi ketum PSSI menggantikan Erick Thohir yang kini jadi Menpora. Apresiasi kesuksesan Tisha naturalisasi Pascal Struijk dan menang gugatan CAS Jairo Riedewald. Benarkah? Nah, ini baru super top Marco Top. FIFA akhirnya buat keputusan penting untuk timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Arab Saudi dan Irak. Apakah putuskan ganti wasit dari Eropa dan menambah kuota supporter timnas Indonesia dari 8% ke 50% kah? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Wajib untuk subscribe channel ini dulu ya. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan tepat hari ini bahwa penunjukan Ratu Tisha sebagai Ketua Umum PSSI mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Tak terkecuali dari manajer legendaris asal Portugal, Jose Mourinho, yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap perkembangan sepak bola Asia, termasuk Indonesia. Dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui wawancara eksklusif dengan media olahraga Eropa Le Portugais, Mourinho menyampaikan apresiasi tinggi atas penunjukan Ratu Tisha dan menyebut Indonesia sedang memasuki babak baru dalam sejarah sepak bolanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Ratu Tisha. Saya tahu betul latar belakang pendidikannya, terutama keterlibatannya di FIFA Master. Itu bukan program sembarangan, hanya orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa masuk dan lulus dari sana. Pengetahuannya luar biasa, dan saya yakin dia membawa visi modern yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia, ujar Mourinho. Mourinho, yang saat ini sedang melatih salah satu klub besar Eropa, mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama memperhatikan kiprah Ratu Tisha sejak masih menjabat sebagai Sekjen PSSI dan aktif dalam forum-forum FIFA dan AFC. Ia menyebutkan bahwa pendekatan Ratu Tisha yang berbasis pada regulasi internasional dan prinsip tata kelola yang baik adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh federasi negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu langkah yang membuat Mourinho semakin terkesan adalah keberhasilan Ratu Tisha dalam meyakinkan Pascal Struijk, bek andalan Leeds United di Liga Inggris, untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela tim nasional. Langkah ini dinilai Mourinho sebagai sebuah kemenangan diplomasi sepak bola yang elegan. Saya salut pada langkah Ratu Tisha yang berhasil membujuk Pascal Struijk untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Ini bukan hal mudah. Pascal bermain di liga yang sangat kompetitif dan keputusannya tentu tidak hanya berdasarkan dokumen. Ini soal kepercayaan pada proyek jangka panjang dan Ratu Tisha berhasil menghadirkan itu, tambahnya. Tidak hanya soal Pascal Struijk, Mourinho juga menyinggung keberhasilan Ratu Tisha dalam memenangkan gugatan di Pengadilan Arbitrase Olahraga Dunia CAS terkait proses naturalisasi pemain Jairo Riedewald. Proses tersebut sempat menuai polemik karena terdapat perbedaan penafsiran mengenai status kewarganegaraan dan eligibility Riedewald untuk membela timnas Indonesia. Namun, melalui jalur hukum internasional, PSSI berhasil menunjukkan bahwa proses yang ditempuh sesuai dengan peraturan FIFA dan BWF, Board of World Football. Yang dilakukan Tisha dalam kasus Jairo Riedewald itu menunjukkan bahwa PSSI sekarang bukan federasi yang bisa dipermainkan. Mereka memahami hukum olahraga internasional. Mereka siap bertarung di meja hukum demi membela kepentingan bangsa. Saya apresiasi langkah tersebut, ujar Mourinho.
Lebih lanjut, Mourinho menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan federasi sepak bola. Ia melihat peluang besar dalam kolaborasi antara Erick Thohir sebagai Menpora dan Ratu Tisha sebagai Ketum PSSI. Menurutnya, dua tokoh ini memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Erick dengan kekuatan politik dan jaringan internasionalnya, dan Tisha dengan pemahaman teknis dan strategis tentang sepak bola modern. Saya berharap Erick Thohir, sahabat saya, bisa bersinergi erat dengan Ratu Tisha. Erick punya pengalaman luar biasa di level pemerintahan dan organisasi internasional, dan Tisha punya kekuatan di sisi teknis serta perencanaan jangka panjang. Kalau keduanya bisa bersatu untuk satu tujuan, membangun sepak bola Indonesia, maka tidak ada yang tidak mungkin. Indonesia punya potensi luar biasa, tinggal bagaimana mengelolanya dengan tepat, katanya. Dukungan Mourinho ini tentu menjadi suntikan moral tersendiri bagi dunia sepak bola Indonesia. Ucapan tersebut memperkuat legitimasi Ratu Tisha di mata internasional, sekaligus menunjukkan bahwa perhatian terhadap sepak bola Indonesia kini semakin besar, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari tokoh-tokoh kelas dunia. Sementara itu, Ratu Tisha sendiri dalam konferensi pers perdananya sebagai Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mengubah arah besar yang telah dibangun oleh Erick Thohir, melainkan akan memperkuat fondasi yang ada. Ia juga menegaskan komitmennya terhadap pembinaan usia muda, integritas kompetisi domestik, dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Sepak bola Indonesia tidak bisa dibangun dengan ambisi sesaat. Kita butuh visi, rencana yang realistis, dan kerjasama dari semua pihak. Saya ingin menjadikan PSSI sebagai organisasi yang profesional, adil, dan bisa dipercaya, ujar Tisha. Erick Thohir di tempat terpisah menyatakan bahwa dirinya tidak akan pergi dari sepak bola meski kini menjabat sebagai Menpora. Ia menegaskan akan tetap mendukung PSSI melalui kebijakan kementerian, terutama dalam pengembangan infrastruktur, pembinaan atlet, dan penguatan regulasi yang mendukung ekosistem sepak bola nasional. Saya dan Tisha punya semangat yang sama. Kami ingin sepak bola Indonesia tidak hanya hadir di panggung Asia, tapi juga dunia. Dan saya yakin dengan semangat kolaboratif, kita bisa mewujudkannya, kata Erick. Peralihan ini, menurut sejumlah pengamat, menciptakan fondasi yang stabil untuk pembangunan sepak bola Indonesia ke depan. Dengan dipimpin oleh figur berpengalaman di level global dan didukung penuh oleh kementerian terkait, banyak yang berharap timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh, tidak hanya di Asia dan Asia, tetapi juga mulai menembus level Piala Dunia. Jika melihat tren yang terjadi saat ini, dari naturalisasi pemain berkualitas, penguatan kompetisi domestik, hingga kemenangan PSSI di ranah hukum internasional, publik memang berhak berharap. Seperti yang diungkapkan Mourinho di akhir pernyataannya, Indonesia adalah negara besar dengan hati yang besar untuk sepak bola. Yang dibutuhkan hanyalah arah yang benar dan pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit. Saya percaya Tisha dan Erick adalah kombinasi yang bisa membawa mimpi itu jadi nyata. Kini, bola ada di tangan PSSI dan pemerintah, dan harapan ada di pundak jutaan pecinta sepak bola Indonesia. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Timnas Indonesia turun satu peringkat dalam ranking FIFA terbaru bulan September 2025. Kini tim Garuda berada di peringkat ke-119 dengan tambahan 3,39 poin. Peringkat ini masih menjadikan timnas Indonesia sebagai negara ketiga terbaik di Asia Tenggara di bawah Thailand dan juga Vietnam. Secara keseluruhan, negara Asia Tenggara masih berada di luar 100 besar ranking FIFA terbaru bulan September. Thailand sebagai negara terbaik berada di peringkat 101. Diikuti Vietnam di peringkat 114. Posisi Indonesia sendiri berada di atas Malaysia dan juga Filipina. Pada jeda FIFA di awal bulan September kemarin, Indonesia melakoni 2 laga melawan Taiwan dan Lebanon. Satu kemenangan sukses diraih ketika melawan Taiwan. Sedangkan saat melawan Lebanon, skuad Patrick Kluivert bermain imbang tanpa gol.
Di bulan Oktober, Indonesia akan melakoni laga hidup mati untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dua lawan yang akan dihadapi di ronde 4 adalah Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober dan Irak pada tanggal 11 Oktober. Demi bisa memaksimalkan persiapan timnas menuju ronde 4, operator Liga Indonesia yaitu I-League resmi menunda Pekan 8 Super League 2025-2026 yang rencananya akan digelar tanggal 3 hingga 5 Oktober 2025, tepat satu pekan sebelum ronde 4 dimulai. Keputusan ini membuat para pemain timnas yang bermain di Indonesia akan bisa bergabung mulai tanggal 29 September 2025. Harapan dan masukan untuk Erick Thohir sebagai Menpora baru terus muncul. Salah satunya dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur. KONI Jatim berharap ex-Menteri BUMN itu bisa membangun harmonisasi hubungan antara pembibitan, pembinaan, dan juga prestasi. Karena ketiga hal tersebut tidak dapat terpisahkan begitu saja. Ya, saya selalu menyampaikan bahwa Kemenpora adalah wakil pemerintah Republik Indonesia di bidang olahraga. KONI adalah menjadi bagian dari pembinaan pembibitan atlet di daerah. Prestasi-prestasi atlet di pusat itu adalah berkat pembinaan cabur di daerah, di provinsi, sampai baru ke pusat. Karena itu membangun harmonisasi hubungan antara pembibitan, pembinaan, dan prestasi ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan tidak parsial. Saya yakin Pak Erick Thohir punya kemampuan untuk mendesain, mengorganisir ini. Kita harus bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Kalau sama-sama kerja itu nanti tak ketemu ujung-ujungnya kemana. Kalau bekerja sama, sama-sama mindset kita, visi kita adalah membawa nama baik Indonesia dalam kancah internasional. Proyek besar pertama Erick Thohir sebagai Menpora adalah SEA Games 2025 di Thailand pada akhir tahun 2025. Usai dinyatakan bisa merangkap jabatan sebagai Ketua PSSI dan Menpora oleh FIFA. Tantangan dihadapi Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia menjelang bulan Desember nanti. Terutama minimnya waktu persiapan untuk bisa merebut medali sebanyak-banyaknya di pesta olahraga Asia Tenggara. Dalam lanjutan Super League 2025-2026 pekan ke-6, Persib Bandung tertinggal lebih dulu saat bertamu ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang. Matius Blade membawa Singoedan unggul 1-0 pada menit ke-12. Dan bola kembali diberikan kepada Paulinho. Paulinho melihat ada siapa di dalam kotak penalti. Dan di dalam kotak penalti, Maung Bandung mencoba membalas di babak pertama. Peluang dari William Barros dan Ramon Tangke membahayakan gawang Arema yang dikawal Adi Satrio. Namun tidak satupun berbuah menjadi gol balasan. Babak pertama Arema unggul 1-0. langsung kali ini pemirsa pada William. Cepat 20 didapatkan oleh Persib Bandung. Oleh Salio Damdani. Di babak kedua Persib Bandung berhasil bangkit. Umpan terobosan Beckham Saputra mampu disambut oleh Andrew Jung. Penyerang asal Prancis tersebut mengirimkan umpan matang kepada William Barros, yang kemudian bisa dikonversi menjadi gol penyama kedudukan 1-1. Ketika usaha mencari gol kedua, skuad Bojan Hodak harus bermain dengan 10 pemain. Frans Putros mendapat kartu merah langsung usai melanggar Dalberto. Karena ini pelanggarannya di belakang. Unggul jumlah pemain, Arema FC justru masih mendapat tekanan dari tim tamu. Jadi untung saja kita. Puncaknya pada menit ke-93, Federico Barba mencetak gol kemenangan Persib Bandung. Setelah memanfaatkan situasi sepak pojok dari William Matsudio, Bandung harus bermain dengan 10 pemain. Tetapi Maung Bandung unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan menjelang pekan ke-7 Super League 2025-2026. Setelah mengalahkan Semen Padang di pekan ke-6, kini Persebaya mengalihkan fokus untuk bertandang ke Provinsi Banten markas Dewa United pada pekan ke-7. Saat melawan Dewa, Bajul Ijo diprediksi tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Dua legiun asing Persebaya yaitu Diego Mauricio dan Leo Lelis berpotensi turun sejak menit awal.
Baik Diego maupun Leo belum pernah bermain sejak menit awal di musim ini. Kini kondisi fisiknya tengah dipantau tim pelatih. Leo will train with the group, and step by step we will see what is the condition. And Leo also. Leo, yeah, 2 days ago was the training with the team, so today also Leo now is. We will see this week. We have all the week for see and for sure we will see. But Rivera, we have the confirmation that can play, so we are very happy that Rivera come back to the group. Persebaya sendiri saat ini berada di peringkat kelima klasmen dengan koleksi 9 poin. Skuad Eduardo Perez meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan dari 5 pertandingan awal di Super League musim ini. Laga melawan Dewa United akan digelar pada hari Jumat 26 September 2020. Pekan ke-6 Super League musim ini, Borneo FC Samarinda bentrok dengan Persis Solo di Stadion Segiri pada Senin kemarin. Bertanding sebagai tuan rumah, Borneo FC sejatinya ketinggalan di menit awal. Umpan terobosan Zanadin berhasil dikonversi menjadi gol oleh Kodai. Tapi wasit menganulir gol tersebut karena tertangkap offside. Jelang turun minum, tuan rumah nyaris mencetak gol pembuka. Di menit ke-37, tendangan Chris masih bisa dihalau kiper Persis Solo, Riyandi. Di babak kedua, tuan rumah dan tim tamu saling menyerang. Namun hingga waktu sudah menunjukkan 2 kali 45 menit, tak ada gol tercipta. Drama terjadi di ujung laga, tepatnya di masa pertambahan waktu babak kedua. Umpan silang dari Peralta kemudian dimaksimalkan Villa yang sudah berada di depan gawang. Posisi Villa yang di depan kiper Persis Riyandi tak bisa diantisipasi. Borneo akhirnya meraih kemenangan dramatis dengan mencetak gol sematawayang di masa pertambahan waktu babak kedua. Hasil ini menjadikan Borneo FC Samarinda sebagai tim satu-satunya yang meraih 5 kemenangan sempurna di Super League musim ini. Adiaksa Banten FC menjamu FC Bekasi City pada Senin sore pada lanjutan Championship 2025-2026 di Banten International Stadium. Laga baru berjalan 3 menit, Adiaksa sudah menjebol gawang lawan lewat skema sepak pojok. Berselang 3 menit, tuan rumah kembali gandakan keunggulan. Umpan terobosan ke benteng pertahanan lawan lolos dari jebakan offside. Meski wasit sempat melakukan pengecekan VAR. Pada menit ke-13, petaka kembali terjadi terhadap tim tamu FC Bekasi City. Wasit mengganjar kartu merah pemain Bekasi City usai dinilai membahayakan lawan. Kartu kuning dibatalkan dan mendapatkan kartu merah. Pada babak kedua, tim tamu mencoba bangkit dan membalas keadaan, tapi tak ada lagi gol yang tercipta. Kelompok pejuang Palestina Hamas memuji keputusan Inggris, Kanada, dan Australia yang pada minggu kemarin mengakui negara Palestina. Dalam pesan yang diunggah di Telegram, Hamas mengatakan bahwa hal ini merupakan langkah penting menuju kemerdekaan bagi Palestina. Hamas menyerukan kepada komunitas internasional, PBB, dan lembaga-lembaganya untuk mengisolasi entitas jahat Israel dan menghentikan semua bentuk kerjasama dan koordinasi dengan Israel. Inggris, Kanada, dan Australia pada minggu mengumumkan pengakuan mereka terhadap negara Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pernyataan video di platform media X mengatakan bahwa Inggris secara resmi mengakui negara Palestina untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi 2 negara. Kanada juga mengeluarkan pernyataan pada minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan pengakuan negaranya terhadap negara Palestina. Kanada melakukannya sebagai bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk menjaga kemungkinan solusi 2 negara. Australia secara resmi mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat efektif mulai hari Minggu. Siaran pers bersama oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong menyatakan Australia mengakui aspirasi yang sah dan telah lama dipegang oleh rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.
Sorak-sorai dan pelukan memenuhi kantor Kepala Misi Palestina untuk Inggris pada Minggu 21 September saat tersiar kabar bahwa Inggris mengakui negara Palestina. Keputusan Inggris ini memiliki simbolisme tersendiri mengingat peran besarnya dalam pembentukan Israel sebagai negara modern pasca Perang Dunia Kedua. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pengakuan negara Palestina akan membawa perdamaian. Macron mengatakan hal itu dalam video di X pada Minggu menjelang keputusan Prancis yang diperkirakan akan melakukannya di PBB pekan ini. Sementara itu Perdana Menteri Israel mengatakan tidak akan ada negara Palestina. Netanyahu mengatakan selama bertahun-tahun ia telah mencegah pembentukan negara Palestina meskipun ada tekanan domestik dan internasional. Wakil Presiden Sudan Selatan Riek Machar kembali menjadi sorotan internasional saat persidangan atas tuduhan pembunuhan, pengkhianatan dan kejahatan terhadap kemanusiaan dijadwalkan mulai pekan ini. Tuduhan tersebut terkait keterlibatannya dalam serangan kelompok milisi etnis White Army terhadap pasukan pemerintah awal tahun 2025. Karir politik Machar diawali dengan upaya perdamaian. Pada tahun 2006, ia pernah bertemu dengan pemimpin kelompok Lord's Resistance Army, Joseph Kony, untuk mendorong diakhirinya pemberontakan. Kini rekam jejak politiknya dipertanyakan. Menteri Kehakiman Sudan Selatan Joseph Geng Ake menyatakan bukti menunjukkan White Army beroperasi di bawah komando Machar. White Army disebut terlibat dalam penyerangan yang menewaskan lebih dari 250 orang. Machar akan dihadapkan pada persidangan bersejarah yang akan menentukan masa depan karirnya dan Sudan Selatan. Mantan ibu negara Korea Selatan Kim Kyun-hee, istri Presiden Korea Selatan yang digulingkan Yoon Suk-yeol, akan menjalani persidangan atas dakwaan penipuan saham dan suap. Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea Selatan dijadwalkan membuka persidangan pada Rabu. Jaksa menuduh Kim terlibat dalam manipulasi harga saham serta menerima suap dari Sekte Moon demi kepentingan politik. Kim membantah semua tuduhan. Suaminya mantan Presiden Yoon dimakzulkan awal tahun ini karena skandal korupsi. Keduanya kini ditahan dan Yoon sedang menjalani persidangan atas tuduhan pemberontakan setelah upaya gagal memberlakukan darurat militer. Pemimpin Sekte Moon Han Hak-ja tiba di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea Selatan hari ini. Han dijadwalkan menjalani sidang permohonan surat perintah penahanan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi mantan ibu negara Korea Selatan Kim Kyun-hee. Jika pengadilan mengabulkan permohonan itu, Han yang berusia 82 tahun akan ditahan. Jaksa khusus selalu akan menyelidiki dugaan ia memerintahkan seorang pejabat sekte untuk menyuap Kim demi keuntungan bisnis. Han yang dikenal pengikutnya sebagai True Mother atau Ibu Sejati adalah janda pendiri Sekte Moon, Moon Sun-myung, yang wafat pada tahun 2012. Ratusan pengunjuk rasa di ibu kota Peru, 5 bentrok dengan polisi saat mencoba mendekati gedung pemerintahan. Aksi ini berlangsung Minggu waktu setempat dan diorganisir oleh kelompok muda bernama Generasi Z. Mereka turun ke jalan untuk menolak rencana reformasi dana pensiun dan mengkritik pemerintahan Presiden Dina Boluarte. Polisi melaporkan sedikitnya 3 petugas terluka, sedangkan para pengunjuk rasa menuduh aparat menggunakan kekerasan secara berlebihan dan menindak warga sipil yang tidak terlibat. Sementara itu, ribuan warga Brazil menggelar aksi protes di Rio de Janeiro, Sao Paulo, dan Brasilia, Brazil, Minggu waktu setempat. Mereka menolak rancangan undang-undang amnesti kepada pelaku percobaan kudeta mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro. Para pengunjuk rasa menyebut RUU ini sebagai ancaman bagi demokrasi. Di Rio de Janeiro, penyanyi legendaris Caetano Veloso melakukan aksi protes musikal dan juga diikuti oleh Gilberto Gil dan Chico Buarque. Aksi protes terjadi di sedikitnya 22 ibu kota negara bagian. Di Hungaria, ribuan orang berkumpul di lapangan pahlawan Budapest Minggu waktu setempat. Mereka menuntut dihentikannya kampanye iklan pemerintah yang dinilai menyesatkan dan menyebarkan kebencian. Aksi ini diorganisir oleh kelompok teater Lupe dan dihadiri puluhan ribu orang. Mereka memprotes penggunaan dana negara untuk menyerang lawan politik melalui media dan iklan publik.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban membela diri dengan menyatakan bahwa kampanye mereka didasarkan pada fakta dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik. Namun, para demonstran menilai iklan itu sebagai alat politik yang menyebar kebencian. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke masyarakat Indonesia.